Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita masih akan mempelajari dan berusaha memahami ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan perihal sabar atau bersabar. Dan untuk hari ini atau kesempatan pembelajaran kita pada hari ini, kita lebih luaskan sedikit ya perihal apa yang dimaksud dengan kalimat takwa. Sebagaimana kemarin di taklim ketiga kita ya, ada ayat Al-Quran yang kita baca bersama, yaitu surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 4 yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Begitupun kita sering mendengar saat khotib menyampaikan khutbahnya ya saat sholat Jumat. Mereka memberikan wasiat takwa para jamaah yang umumnya memakai surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Sekarang ya, yuk kita pelajari atau kita tengok makna atau arti lafaz takwa menurut Al-Quran. Antara lain yaitu di surat Al-Baqarah ayat 48, di surat Al-Baqarah ayat 281, di surat At-Tahrim ayat 6, dan di surat Yasin ayat 45. Di surat Al-Baqarah ayat 48 yang berbunyi, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun." Artinya, jagalah oleh kita semua hari di mana kita tidak dapat saling membela sedikit pun, kita tidak dapat saling menolong, kita tidak dapat saling menebus, dan kita semua tidak mendapatkan pertolongan. Di surat Al-Baqarah ayat 281-nya berbunyi, "Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Artinya, jagalah oleh kita semua hari di mana kita semua kembali kepada Allah, dan kita akan mendapatkan balasan akan atau atas apa yang telah kita lakukan, dan kita semua tidak dizalimi atau tidak dirugikan. Di surat At-Tahrim ayat 6-nya berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Di surat Yasin ayat 45-nya berbunyi, "Wa idza qila lahum muttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun." Yang artinya, dan ketika dikatakan kepada mereka, jagalah diri kalian akan apa yang ada di depan kalian dan yang di belakang kalian, agar kalian termasuk orang-orang yang dirahmati. Di sini ya kita tidak memakai pendapat umum ya, yang antara lain dikatakan bahwa asal lafaz takwa adalah dari wakoya, isim guer munsorif, huruf wawunya diganti huruf ta, dan huruf iya-nya ditukar atau diganti huruf wawu yang mempunyai arti penghalang atau sedikit bicara. Dan ada juga pendapat mengatakan bahwa lafaz takwa bermajan ifta'ala yafta'ilu. Dan juga ada juga pendapat yang mengatakan bahwa lafaz takwa adalah mempunyai arti tawadu atau merendah dan sebagainya ya. Dan banyak lagi pendapat-pendapat lainnya. Di sini kita memakai pendapat Allah atau pendapat Al-Quran, yaitu
di surat Al-Baqarah ayat 48 ini, di surat Al-Baqarah ayat 281, di surat At-Tahrim ayat 6, dan di surat Yasin ayat 45 ini ya, jelas secara tekstual, kontekstual, maupun secara konseptual. Lapaz wattaku atau ku, itaku, yattaqi jelas mempunyai arti atau makna menjaga. Pertanyaannya ya, bagaimana dengan ratusan ayat-ayat lainnya yang ada kalimat takwanya? Logis nggak nih atau rasional nggak nih kalau kita maknai kata takwa dengan makna atau arti menjaga? Dan akankah membuat ayat satu sama lainnya tidak bertentangan? Yuk kita baca atau kita maknai ya beberapa ayat lagi. Terutama nanti ya di belakang. 2 ayat dan 1 hadis yang sering kita dengar. Dibacakan ya. Yang pertama ya, surat Al-Baqarah ayat 212. Yang berbunyi, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Artinya, sangat terlihat indah oleh orang-orang yang tutup mata hatinya akan kehidupan dunia, dan mereka mencemooh orang-orang beriman, dan orang-orang yang menjaga diri mereka itu lebih tinggi atau mulia saat hari berbangkit, dan Allah memberikan rizkinya kepada orang-orang yang menginginkannya tanpa perhitungan. Di surat Al-Baqarah ayat 212 ini, kita diperintahkan Allah untuk takwa atau menjaga diri kita. Menjaga diri kita jangan sampai kita mengikuti sikap orang-orang yang telah tertipu dunia. Orang-orang yang telah tertipu dunia dan ujub atau tarkabur akan dunianya. Kedua ya, keduanya surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah memberikan kepada kalian pakaian yang baik atau bagus untuk menutupi aurat kalian. Dan pakaian takwa adalah sebaik-baiknya pakaian. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian selalu mengingat Allah. Di surat Al-A'raf ayat 26 ini, kita diperintahkan Allah untuk memakai pakaian takwa. Ya. Di ayat 27-nya nanti dijelaskan fungsi pakaian takwa, yaitu pakaian yang takwa, pakaian yang menjaga kita dari fitnah syaitan. Selanjutnya ya, di surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah oleh kalian dari apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian yang halal dan yang baik, dan jagalah Allah yang hanya kepada Allah lah kalian beriman atau percaya. Di surat Al-Maidah ayat 48 ini, kita diperintahkan Allah untuk menjaga atau menjalankan perintahnya, yaitu apa? Menjaga pola makan kita. Harus yang halal dan sehat. Selanjutnya di surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu,
Kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga atau berjaga-jaga, dan jagalah Allah agar kalian beruntung. Di surat Ali Imran ayat 200 ini, kita diperintahkan Allah untuk bersabar, menguatkan kesabaran kita, dan kita tetap waspada. Sekali lagi ya, di surat Ali Imran ayat 200 ini, kita diperintahkan Allah untuk bersabar, menguatkan kesabaran kita, dan kita tetap harus waspada. Dan Allah memerintahkan kita untuk wattaku, menjaga perintahnya tersebut. Selanjutnya ya, di surat Nuh ayat 3 yang berbunyi, Ani'budullaha wattaquhu wati'un. Artinya, menghamba atau berbaktilah kalian kepada Allah, jagalah Allah, dan patuhilah Allah. Di surat Nuh ayat 3 ini, kita diperintahkan Allah untuk bertakwa atau menjaga penghambaan atau pengabdian kita kepada Allah dan mematuhi perintah-perintah Allah. Selanjutnya ya, di surat Al-Hajj ayat 32. Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Artinya, demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal tersebut termasuk dalam ketakwaan hati. Di surat Al-Hajj ayat 32 ini, kita diperintahkan Allah untuk takwa atau menjaga hati kita. Jaga hati kita ya. Hati kita harus selalu bisa menempatkan nafsu amarah, nafsu lawamah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah pada tempatnya. Selanjutnya ya, di surat Al-Baqarah ayat 40 dan 41 yang berbunyi, Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ayat 41-nya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaquni. Artinya, wahai Bani Israel, atau wahai anak-anak ya, atau wahai orang-orang yang sedang berjalan mencari Tuhan, ingatlah oleh kalian akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Penuhilah janji kalian kepadaku, maka aku akan memenuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepadakulah kalian harus takut. 41-nya ya, artinya, percayalah kalian dengan apa yang aku berikan yang ada bersama kalian. Janganlah kalian menjadi yang pertama menutup diri, dan janganlah kalian membeli ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan hanya kepadakulah kalian menjaga perintahku. Di surat Al-Baqarah ayat 40 dan 41 ini, Allah memerintahkan kita untuk memenuhi janji kita kepadanya. Yaitu janji kita di surat apa? Di surat Al-A'raf ayat 172 dan 173. Ya, nanti kita cek ya bersama bunyi ayatnya dan apa janji kita tersebut di sana ya. Allah memerintahkan kita untuk memenuhi janji kita kepadanya, dan Allah sudah memberikan ya kepada kita potensi atau fasilitas berupa apa? Tubuh kita atau fisik kita. Nanti ya, untuk lebih luasnya bicara tentang apa aja yang ada tubuh kita, nanti kita bahas saat mempelajari atau saat kita membahas bersama surat At-Tin ya. Kita lanjut ya. Sekali lagi ya, Allah memerintahkan kita untuk memenuhi janji kita kepadanya. Dan kita ya,
sangat Allah larang untuk menutup diri kita atau enggak mau memenuhi janji kita tersebut. Dan Allah sangat melarang kita menyepelekan atau acuh atau enggak mau tahu akan kedahsyatan kendaraan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, kendaraan untuk sampai kepada Allah, yaitu fasilitas atau potensi yang Allah berikan. Apa kendaraan tersebut? Tubuh kita. Udah dulu ya untuk hal nanti kita bahas panjang lebarnya ya saat kita insya Allah membahas surat Atin. Lanjut ya. Dan pada intinya ya. Dan pada intinya kalimat ayat terakhir Allah mengatakan wa iyaya fattaquni. Allah memerintahkan kita untuk menjaga atau menjalankan perintahnya tersebut, yaitu kita memenuhi janji kita kepada Allah. Lanjut ya. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian perintah Allah. Carilah jalan menuju Allah dengan sebab atau perantara, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam perjalanannya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di surat Al-Maidah ayat 35 ini Allah memerintahkan kita untuk menjaga atau menjalankan perintahnya. Ittaqullah ya, menjaga atau menjalankan perintahnya. Apa perintah Allah? Yaitu Allah memerintahkan kita untuk mencari dan menemukan keberadaan Allah. Keberadaan Allah yang sudah Allah beritahukan kepada kita clue-cluenya ya. Allah sudah beritahukan kepada kita clue-cluenya di mana Allah berada di banyak ayat-ayatnya. Antara lain di surat Al-Baqarah ayat 186, surat Qaf ayat 16, surat Al-Hadid ayat 4, dan surat An-Nisa ayat 126. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Kita lanjut ya. Di 3 ayat yang sering kita dengar atau sering dibacakan di umum, yaitu surat At-Tolaq ayat 2 dan ayat 3 dan surat Ali Imran ayat 102. Surat At-Tolaq ayat 2 dan 3 yang berbunyi, wa idza balagna ajalahunna فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Ayat 3-nya berbunyi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Artinya, apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dari kalian. Dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan atau diperintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, atau barang siapa yang menjaga
atau barang siapa yang menjalani perintah Allah, maka Allah akan yaj'alahu makhraja. Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Ayat 3-nya artinya, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah yang mendatangkan perkara tersebut, dan sungguh Allah telah menjadikan pada semua hal ketentuannya atau takarannya. Di surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ini ya, dari makna atau arti kita bisa mengetahui bahwa di kedua ayat ini Allah sedang membimbing kita dalam mengambil sikap atau menyikapi perkara talak atau iddah di sebuah pernikahan. Dan memang ya, kalau yang sering kita dengar kalimatnya wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja dan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Enggak mengapa ya, kita ambil dua kalimat potongan dari dua ayat tersebut. Dan kita jadikan ya motivasi untuk perkara atau hal-hal umum lainnya dengan dalil min itlaqil khas wa iradatil am. Lanjut ya, di surat Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengar yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa atau sebenar-benarnya menjalankan perintahnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Di ayat ini, kita diperintahkan Allah untuk menjaga perintahnya dengan sungguh-sungguh, yaitu membiasakan diri kita untuk terus bersifat berserah diri kepada Allah. Agar di saat kita meninggal dunia, kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan adapun ya, satu hadis yang sering kita dengar dibacakan di umum adalah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya, jagalah Allah di mana saja kamu berada. Hadapilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Api lawan dengan air ya, atau gelap hadirkan terang. Dan berakhlak baiklah dengan semua manusia. Terakhir ya, sebelum kita tutup, bagaimana nih ya? Ada juga nih yang mengartikan makna takwa dengan takut. Ya mungkin hal tersebut karena distorsi ya di dua ayat Al-Quran yang ada kalimat yakhsha atau khaufnya, yaitu di surat An-Nur ayat 52 yang berbunyi wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha ilallah wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Artinya, barang siapa patuh kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan menjaga rasa takutnya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Di surat Az-Zumar ayat 16 berbunyi, lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaquni. Artinya, di atas dan di bawah mereka lapisan-lapisan api neraka. Dengan siksaan-siksaan itu Allah menakuti hamba-hambanya. Di akhir ayat Allah mengatakan fattaquni, maka jagalah aku. Yang artinya, apabila kita ingin selamat dari siksa api neraka, kita harus menjaga Allah. Menjaga jangan sampai kita tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita tidak dekat dengan Allah. Jangan sampai kita tidak menjadi kekasih Allah. Alhamdulillah ya. Kiranya cukup ya talim kita pada hari ini. Mudah-mudahan ya kita terus Allah jadikan hamba-hambanya yang terus terbuka atau hambanya yang terus berada
di ayat-ayatnya, yaitu di surah Al-Qamar ayat 17, surah Al-Furqan ayat 33, dan surah Al-Qiyamah ayat 19. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.